Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pangapunten niki janjane muni mboten. Nggih, terdengar nggih Bapak Ibu semuanya? Nggih, ini kemarin agak trouble. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita berdoa semoga ibadah-ibadah kita sejak tadi malam, iktikaf dan pagi ini semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, pengikutnya, dan insya Allah kita semua yang hadir pagi ini bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semuanya, sebenarnya pagi ini adalah jadwalnya Bapak Sumiarso. Kebetulan beliau sakit dan kita doakan semoga Bapak Sumiarso segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, sedikit yang ingin kita sampaikan bahwasanya ini sudah memasuki tinggal sepekan lagi Bapak Ibu semuanya. Insya Allah Senin depan kita sudah Syawal. Sudah sholat Id. Jadi sebelum kami sampaikan terkait dengan kultum pagi ini, beberapa ingin kita sampaikan biar nanti tidak lupa. Alhamdulillah tadi malam Bapak Ibu semuanya kita takmir panitia Ramadan perangkat kampung, mulai dari Bapak Duko, LPMP dan semua RT, kita ada koordinasi kegiatan di akhir Ramadan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, insya Allah untuk tahun ini walaupun kita akan normal walaupun belum 100% untuk sholat Id, insya Allah kita besok tetap melaksanakan sendiri, karena untuk Tirtonir Molo Barat yang biasanya di Pondok Pemuda tahun ini belum bisa melaksanakan. Jadi kita insya Allah akan tetap melaksanakan di kampung kita seperti biasa di depan halaman Bapak Sumiarso. Kemudian terkait dengan kegiatan yang lain seperti takbiran, insya Allah juga berjalan kados biasanipun, nanti anak-anak dan remaja keliling kampung. Kemudian yang Bapak Ibu seperti biasa juga kita di masjid ini. Dan kalau mau ikut jalan sama anak-anak kali remaja hansal niku. Kemudian zakat monggo, ini tinggal sepekan Bapak Ibu semuanya, dan kami berharap paling tidak karena Ahad itu sudah kita bagikan setelah asar itu, jadi paling tidak karena Sabtu malam Ahad itu sudah kita lakukan penimbangan. Jadi harapan kami Sabtu itu paling tidak seluruh warga Jeblok ini sudah membayar zakatnya. Kemudian terkait dengan beberapa kegiatan sawalan, setiap akhir itu sawalan, nanti insya Allah akan kita ringkas. Jadi habis sholat Id itu langsung aja ikrar sawalan seperti yang tahun yang lalu. Jadi ingatan ini untuk pengumuman yang sangat sederhana ini. Jadi insya Allah kegiatan-kegiatan akhir Ramadan sampai Syawal tadi malam sudah terbahas. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kurun 1-2 tahun kemarin mungkin ada hal yang unik. Ini jadi pertimbangan tahun yang lalu, baik itu panitia Ramadan, takmir maupun pengurus kampung. Ketika ada pertanyaan, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya sudah membayar zakat, saya sudah jadi muzaki, kok kemudian saya tiba-tiba menjadi mustahik atau orang yang menerima zakat seperti itu. Jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya, apapun yang kita lakukan ketika tahun kemarin insya Allah sah sedoyo. Karena kemarin ada beberapa pertimbangan, karena corona selama 1-2 tahun kemarin memang ada beberapa pertimbangan yang
kita ambil kebijakan yang kita ambil mulai dari pengurus kampung, takmir dan panitia. Akhirnya ada beberapa orang yang mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ketika sudah membayar zakat kok nopo dapat zakat lagi ngoten niku. Nah, panjenengan sedaya ketika sudah seperti itu, oke, diterima itu nggak apa-apa, diterima itu nggak apa-apa. Insya Allah kan zakat itu kan dalam rangka yang menyempurnakan puasa kita. Barangkali kemarin puasa kita ada hal-hal yang kurang baik itu perkataan kita, perbuatan kita mungkin ya harus disempurnakan dengan zakat itu. Yang penting ya kebijakan ini, saya yakin Bapak Ibu semuanya yang namanya kebijakan itu apa istilahnya tidak mungkin kemudian orang itu akan puas 100% itu nggak mungkin, mulai dari pemerintah sampai ke bawah itu. Tetapi ini karena kondisi kita kemarin, jadi misalkan nanti kok kemudian ada saya udah zakat kok kemudian saya menerima zakat, dah bismillah nggak apa-apa Bapak Ibu saya tetap terima. Toh kemudian mau dialihkan misalkan saya merasa saya sudah mampu, kemudian ada saudara saya mungkin yang dekat atau yang jauh, kalau mau dikasihkan ya monggo seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu semuanya, ini ayat yang mengingatkan kita semuanya di surah At-Taubah. Allah berfirman, kita bacakan. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini di surah At-Taubah ayat yang ke-60. Nah dari ayat ini yang paling pokok Bapak Ibu semuanya, kita memang di masjid kita ini yang paling besar porsinya adalah terkhusus adalah untuk orang-orang fakir dan miskin. Nah ketika dilihat dari pengertian fakir dan miskin, ini insya Allah ya masyarakat jeblok ini mungkin hanya berapa persen seperti itu, sedikit sekali. Karena insya Allah banyak warga kita yang sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, ini kita ambil kesimpulan saja biar tidak terlalu panjang. Nah, fakir itu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu apa? Sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dan mengalami kemiskinan multidimensi, berbagai hal. Misalnya orang yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Nah, di sini bisa dikategorikan fakir. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar, meskipun ia mampu mengenyam pendidikan formal. Namun jika dibandingkan dengan yang lain, mereka masih tergolong tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, tidak punya modal untuk usaha dan menderita sakit namun tidak bisa berobat. Dan ada kesimpulan selanjutnya. Dari sini fakir dapat dipahami adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik karena usia lanjut maupun pendidikan yang rendah. Adapun miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Kemudian berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa fakir lebih diutamakan untuk menerima zakat daripada miskin. Ya, seperti yang dipertegas di surah At-Taubah ayat 60 tadi. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, mohon nanti pengertiannya, apapun kebijakan mulai dari panitia Ramadan, takmir dan perangkat kampung, siapapun yang menerima zakat di kampung kita, insya Allah ikhlas sedanten. Ngaten ya Bapak Ibu semuanya. Dan ketika ada sisa, insya Allah kita sudah tasarufkan di lembaga-lembaga yang sudah memang itu ada dan membutuhkan. Nah beberapa surat di masjid kita sudah masuk dan kita alhamdulillah mudah sekarang untuk istilahnya cross check nonton ya, ini pantinya benar ada atau tidak.
ini kampungnya benar membutuhkan atau tidak, sekarang sudah gampang. Jadi pernah suatu saat di cross check itu cuman abal-abal ngoten niku. Nah ini contoh kemarin misalkan kalau di Taman Tirta itu Bapak Ibu semuanya semua tua takmir itu dikumpulkan, masjid-masjid dikumpulkan, surat yang masuk di masjid itu berapa saja. Nah jadi misalkan ini sudah dapat dari masjid sini. Nah, jadi nanti masjid yang lain tidak kemudian ngasih. Jadi tidak istilahnya double-double ngoten niku. Jadi insya Allah semua yang zakat di masjid kita ini sudah kita tasarufkan sesuai dan pas orang-orang yang lebih membutuhkan seperti itu. Jadi terkait dengan zakat bismillah, memang bahasan panjang terkait dengan fikih itu Bapak Ibu semuanya. Ketika tidak paham silahkan, karena saya juga bukan ahli fikih, nanti bisa tanya dengan orang yang lebih paham, saya Ustaz Ahmad Muhajir atau yang lain. Nah Bapak Ibu semuanya, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Mari sepekan ini kita maksimalkan. Ketika bulan kemarin kita berdoa agar disampaikan di bulan Ramadan dan hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bismillah, tinggal sepekan ini kita manfaatkan. Yang bisa iktikaf monggo iktikaf, yang bisa hanya semalam pun mboten nopo-nopo. Jadi tidak kemudian 10 hari harus iktikaf niku mboten. Yang mampu semalam nggih mboten nopo-nopo. Yang mampunya hanya 15 menit pun mboten nopo-nopo, diniati bismillah berdiam diri di masjid. Yang kuat 10 hari alhamdulillah. Yang kuat hanya 1 jam 2 jam nggih mboten nopo-nopo. Jadi ini iktikaf itu kan perkara sunnah Bapak Ibu semuanya. Dan mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ketika dia seorang pekerja, dia menafkahi keluarganya lebih wajib anak istrinya. Jangan sampai kemudian dia iktikaf semalam kemudian siangnya ngantuk dan dia malah tidak bisa bekerja dan akhirnya tidak bisa menafkahi keluarganya. Nah ini malah kelentung. Maka bismillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan dalam beribadah, dan sehingga kita istiqomah, dan semoga Ramadan ini kita bisa husnul khatimah. Allahumma amin. Dan sekali lagi Bapak Ibu semuanya, mari saling mendoakan. Siapapun mohon maaf yang hari ini yang sakit, yang sedang sempit, kita doakan semoga yang sakit segera sembuh, yang sempit semoga diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita syukuri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.